Oke, lalu dari sisi critical path sendiri, ini ada path 1 sampai path 16. Ini kami buat itu path-nya itu dengan angka totalnya dari path 1, angka totalnya di 37, path 2 37, path 3 40, path 4 38, path 5 38, path 6 38, path 7 38, path 8 38, path 9 10 itu 39, path 11 38, path 12 40, path 13 28, path 14 26, path 15 31, path 16 itu di angka 29 secara totalnya. Oke, lalu di sini juga secara diagramnya ada di Husky Air Pilot Angel Information System, secara hari pengerjaannya sudah kami buat juga, yaitu 41 hari, terbagi dari Conceptualize Initialize Project, total 14 hari, terbagi dari Business Case dan Tim Charter. Project Plan and Charter itu 4 hari, Project Charter 3 hari, Project Plan 4 hari, System Requirements 4 hari, lalu Execute and Control 17 hari, Analyze 3 hari, Create System Proposal 3 hari, Desain 7 hari, Logical Design 7 hari, Technical Design 7 hari, dan Construction itu 10 hari. Lalu secara cost, itu resource name itu kami buat dari sisi project manager, di mana itu overtime rate itu 200.000 per hari, lalu dari standard rate itu zero, per use cost-nya juga zero. Oke, lalu di sini ada resource, cost, and source. Lalu project analyze itu cost-nya itu 13 juta, source-nya itu bisa dilihat dari mana kami dapat hitungannya. Lalu UI UX designer itu 12 juta, source-nya juga bisa dilihat, SPV 12 juta, begitupun source-nya, project controller 18 juta, dan project manager 22 juta. Oke, untuk risk management plan, detail project plan-nya ini kami terbagi lagi dari beberapa. Itu activity 3, business case, estimasi durasi 7, predecessor 0. Activity 4, tim charter, durasi 7, predecessor 3. Project charter itu activity nomor 7, estimasi durasi 3, predecessor 4. Activity 8, project plan, durasi 4, predecessor 4. Activity 9, system requirements, durasi 3, predecessor 4. Activity 13, create system proposal, durasi 4, predecessor 7.8. Activity 16, logical design, predecessor 6, durasi 6, predecessor 13. Activity 17, technical design, durasi 6, predecessor 13. Activity 20, database, durasi 4, predecessor 13. Activity 21, application system, durasi 5, predecessor 9. Activity 22, programming, durasi 7, predecessor 20. Activity 25, test plan, durasi 2, predecessor 21. Activity 26, test result, durasinya 5, predecessor 21. Activity 29, create documentation for company, durasi 1, predecessor 26. Activity 30, training program, durasi 1, predecessor 29. Conversion plan-nya activity 31, durasi 1 dan predecessor 30. Activity 34, final project, durasi 4, predecessor 16.17. Activity 35, manajemen report, durasi 1, predecessor 34.22. Activity 38, conduct project evaluation, durasi 2, predecessor 29. Dan terakhir, activity 39, determine if project meet MUV, durasi 1, predecessor 35. Oke, untuk schedule dan budget analysis akan dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Febri. Silakan Pak Febri. Ya, terima kasih untuk Pak Roli. Saya akan melanjutkan mengenai risk management plan. Dalam risk management plan ini merupakan sebuah plan atau rencana dalam menghadapi risiko dari langkah atau keputusan yang kita ambil, yang dimana mengarah pada 4 hal yang penting dari sebuah proyek. Di antaranya ada scope, schedule, cost, dan quality. Dan 4 hal ini akan dipengaruhi oleh risiko yang bisa saja terjadi ketika proyek itu berlangsung. Yang dimana detail project plan yang pertama adalah pada schedule. Ada beberapa perubahan yang kita ambil dari WBS sebelumnya, yang dimana pada tahapan proyek ini kita diminta untuk reschedule atau mengganti jadwal kembali dan meng-cut budgeting yang dimana masing-masingnya
kita diharuskan cut 10% pada schedule project dan 20% pada budget. Dan langkah yang kita ambil adalah pengurangan waktu pada tiap task, terutama pada execute dan control. Dan setelah detail project plan pada schedule, maka selanjutnya akan berkaitan dengan budget. Maka pengurangan hari atau reschedule pada WBS sebelumnya akan secara otomatis ada pengurangan pada budget yang ditandai dengan warna merah pada tabel. Yang terdapat pada logical design dengan durasi 6 hari dengan cost 1.200.000, dengan research designer technical design dengan durasi 6 hari dengan cost 2.400.000, dan research developer dan designer. Nah, dengan adanya pengurangan tersebut menghasilkan total budget sebesar 31.200.000 rupiah. Dari hasil ini menunjukkan bahwa cut budget secara otomatis telah berkurang 10% dan dari 20% target yang direncanakan, dan ditambah 10% cut budget dari fasilitas. Dan pada tabel ini ada aktivitas cut 10% pada schedule, yang dimana terdapat yang awalnya 41 hari menjadi 37 hari. Selanjutnya ada aktivitas cut 10% pada budget, yang dimana revisi awal 36.200.000 menjadi kondisi revisi 31.400.000. Dan cut 10% pada budget fasilitas, revisi awal 20 juta menjadi revisi 18 juta. Nah, selanjutnya adalah identifikasi resiko. Nah, di sini ada beberapa tabel yang isinya risk, fase, dan atribut. Yang dimana risk itu merupakan resiko yang telah kita identifikasi, dan fase merupakan tahapan project yang mempunyai 5 fase, yang dimulai dari conceptualize sampai project evaluate sukses. Dan ada atribut merupakan ciri atau jenis resiko itu sendiri. Nah, pada risiko terdapat scope creep atau resiko di luar scope. Nah, ini terdapat pada fase ketiga dalam proyek kita, dan atributnya sendiri mempunyai resiko unknown, yang dimana resiko itu terdapat pada internal organisasi proses teknologi yang mempengaruhi atau mencakup budget dan rencana. Nah, ada resiko SDM, sumber daya manusia, yang kurang memadai. Nah, fase ini terdapat pada 1, 2, 3, 4, 5, dan atributnya mempunyai resiko unknown dari internal, seperti pada SDM, produk, teknologi, itu dapat mempengaruhi budget dan rencana. Dan pada resiko kurangnya masukan dari HSQR, ini terdapat pada fase 1, 2, 3, dan 4. Dan resiko ini sama, berjenis unknown yang mempengaruhi cakupan dan kualitas. Dan risk yang keempat yaitu waktu dedikasi untuk memperbaiki bug. Dan fase ini terdapat pada fase ketiga, yang dimana resikonya berjenis now unknown,
Jadi resiko ini tidak diketahui dari internal, akan tetapi itu dapat memengaruhi schedule, quality, dan budget. Dan yang terakhir adalah kurangnya kualitas sistem. Nah, ini terdapat pada fase ketiga yang dimana resikonya berjenis unknown. Dari internal seperti SDM, lingkungan, proses, produk, dan itu dapat memengaruhi kualitas. Nah, setelah identifikasi resiko, selanjutnya adalah analisis resiko. Dari beberapa cara analisis yang sudah kita pelajari, kita mengambil dua analisis yang terdapat pada qualitative approach, yaitu ada analisis expected value and payoff table dan risk impact table and ranking. Nah, yang pertama ini adalah risk impact table and ranking, yang dimana terdapat risk, probability atau kemungkinan yang bakal terjadi, impact yang mengambil range dari 1 sampai 10, dan ada PI score yang dimana merupakan hasil perkalian probability dikali dengan impact. Nah, pada penjelasan ini terdapat pada risk yang pertama mempunyai probability 10% dan impact 8, dan dengan hasil PI score 0,8. Dan risk yang kedua adalah SDM yang kurang memadai dengan probability 10%, impact 8, dan mempunyai PI score 0,8. Risk yang ketiga mempunyai probability 20% dengan impact 5, dengan PI score 1,0. Dan risk yang keempat, waktu didedikasikan untuk memperbaiki bugs, mempunyai probability 30% dengan impact 7, dengan PI score 2,1. Dan risk yang terakhir mempunyai probability 15% dengan impact 6, dengan PI score 0,9. Nah, setelah adanya penjumlahan di tabel sebelumnya, maka ini bagian penting dari analisis risk impact table and ranking, yang dimana pada tabel ini menjelaskan bahwa VI score yang tertinggi maka akan berada pada ranking yang tertinggi juga. Nah, risk yang pertama dengan ranking ke-1 adalah waktu didedikasikan untuk memperbaiki bugs dengan skor 2,1. Dan ranking yang kedua pada resiko kurangnya masukan dari HCR dengan skor 1,0. Dan ranking yang ketiga dengan resiko kurangnya kualitas sistem dengan skor 0,9. Ranking yang keempat yaitu scope creep atau resiko di luar scope dengan skor 0,8. Dan ranking yang terakhir adalah SDM yang kurang memadai dengan skor 0,8. Nah, selain itu kita juga menggunakan analisis yang disebut dengan expected value and payoff table. Dan ini merupakan analisis resiko yang dilihat dari sisi schedule atau jadwal yang mempunyai unsur positif dan negatif. Ada yang lebih cepat dan ada yang telat dalam menyelesaikan proyek ini. Ada beberapa tabel yang dimana terdapat resiko probability dan payoff yang telah kita identifikasi. Dan selanjutnya A dan B ini merupakan perkalian dari probability dan payoff dengan kumulatif menghasilkan expectable value sebesar 2.090.000. Nah, penjelasannya adalah project complete 7 day early itu merupakan project yang akan selesai 7 hari lebih cepat dengan probability 5%, dan payoff-nya kita mengambil identifikasi sebesar 8 juta. Nah, dengan hasil 400.000. Nah, schedule risk yang kedua